Di konten kali ini saya akan share tips mempermudah pull up buat kalian yang mau tes kedinasan. Jadi buat kalian yang fokusnya lebih ke memaksimalkan pertumbuhan otot, video ini bukan untuk kalian. Oke, kita akan mulai aja. Dan berhubung ini hari Jumat ya teman-teman, jadi memang kondisi lapangan saat ini lagi rame sama pedagang karena hari Jumat, Sabtu, Minggu itu memang jadi pasar kaget. Oke, kita mulai aja langsung ke bar. Tapi untung ini masih bisa dipakai buat latihan ya. Oke, tips pertama adalah soal cengkraman ya. Salah satu hal yang menghambat kita melakukan pull up itu adalah ketidaknyamanan yang terjadi di kulit telapak tangan nih. Kayak tangan saya kan ini sampai kapalan ya, tapi segini mah nggak terlalu parah lah. Oke, ini itu terjadi karena grip kita itu terlalu atas sehingga si bar itu menjepit si kulit, mirip kayak gini. Nah, kayak gini dia jadi kejepit. Jadi ketika kita cengkram itu ngejepit. Nah, untuk mengatasinya, ketika kita pegang bar, itu jangan terlalu tinggi, jadi tetap segini. Nah, gitu. Nah, masih soal grip, ini sering terjadi buat pemula ya, dimana grip kita itu secara tidak sadar, itu bengkok kayak gini nih. Tetap. Nah, bengkok kayak gini. Sedangkan, untuk mempermudah pull up kita jangan terlalu bengkok. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Bagaimana grip yang bengkok itu mempersulit pull up kita? Nah, seiring berjalannya waktu, kalau misalnya grip kita bengkok kayak tadi, bengkok misal kayak gini ya. Nah, seiring berjalannya waktu, dia itu bakal licin. Sehingga ada gesekan, semakin lama semakin turun. Kayak gitu, dan itu sangat mengganggu kenyamanan pull up kita. Bahkan bisa memperparah jepitan yang ada di kulit kita. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya kita ingin naik ke bar pull up, hati-hati jangan loncat dari posisi terlalu jauh dari bar. Nah, biasanya pemula itu loncat dari segini, jarak segini dia loncat sehingga bentukan gripnya bengkok. Nah, ini tidak nyaman. Saya lebih merekomendasikan kalau misalnya kita loncat dari sejajar dengan bar sehingga bentuk gripnya lihat lurus ya, sehingga dari awal sampai akhir gripnya akan seperti ini. Untuk tips yang kedua adalah soal posisi kaki yang berhubungan dengan keterlibatan otot perut atau otot core ya. Nah, jika kita naik pull up, lalu core kita terlibat kayak gini, posisi kakinya seperti ini akan membuat otot perut kita kelelahan. Nah, ini relax, maju sedikit saja kaki, itu core-nya langsung aktif ya. Nah, makanya kita harus relax, dan ini untuk pemula, itu seringkali secara tidak sadar, posisi kakinya otomatis kayak gini. Dan ini akan sangat melelahkan bagi otot perut. Sehingga sangat mungkin kita berhenti pull up bukan karena kita kelelahan di lengan atau di otot punggung, tapi justru di otot perut. Makanya kita harus relax seperti ini. Tips yang ketiga itu adalah pandangan kita ya. Untuk mempermudah pull up, mungkin kalian juga gak nyangka ya. Kita naik coba. Nah, kebanyakan pemula itu memposisikan pandangannya itu ke depan. Sehingga ketika naik, seperti ini. Nah, ingat, syarat dihitungnya pull up dalam tes kedinasan, mau TNI, polisi, atau apapun, itu adalah dagu melewati bar. Ya, ketika kita melihatnya ke depan, secara tidak sadar, pull up kita itu jadi jauh lebih tinggi. Sedangkan kita bisa membuatnya jadi sedikit lebih pendek, tapi tetap melewati dagu. Dengan apa? Dengan melihat ke atas. Nah, ketika kita lihatnya ke depan, kurang lebih pull up kita itu jadinya seleher. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat ke atas, kita bisa batasi saja sampai bar itu melewati dagu, langsung balik lagi, turun lagi. Nah, mungkin selisihnya cuma 2 cm, tapi kalau misalnya 2 cm ini dikali 17, ini menjadi signifikan dalam menghemat tenaga kita. Tips yang keempat adalah menentukan kelebaran grip yang sesuai dengan bakat teman-teman ya.
Nah, setiap orang itu secara genetik punya bakat masing-masing yang berbeda gitu. Ada yang orang yang dari awal itu lebih kuat punggungnya, ada yang lebih kuat bicepsnya, ada yang lebih kuat forearmnya. Nah, pull up itu setiap kelebaran grip itu punya keterlibatan otot yang berbeda. Contohnya, kalau misalnya kita ambil lebar, otot sayap lebih ikut campur, lebih signifikan, lebih dominan ketika lebar. Sedangkan biceps terlibat lebih sedikit. Nah, berbeda dengan grip yang sebahu. Ya, ini bisa dikatakan kasarnya seimbang antara sayap dan biceps. Nah, jadi ketika kalian mencoba latihan pull up, sebaiknya dites. Ketika lebar, kalian dapat berapa? Dan besoknya dites lagi, ataupun 2 hari kemudian dites lagi. Kalau selebar bahu, dapatnya berapa? Kalau misalnya ada salah satu grip yang memberikan repetisi lebih banyak, nah asahlah terus grip yang itu ya. Jadi jangan sampai bakat kalian lebih di biceps, tapi kalian membiasakan pull up dengan lebar yang dominan di sayap. Nah, itu bisa istilahnya rugilah kalau misalnya kalian melakukan seperti itu. Jadi temukan kelebaran grip yang paling maksimal untuk masing-masing dari diri kalian. Tips terakhir adalah mengurangi fase negatif atau eksentrik ya. Nah, ketika kita pull up kan naik turun. Nah, si turunnya beberapa pemula ya, beberapa murid saya ada yang turunnya itu ditahan-tahan kayak gini. Set, naik, turunnya ditahan. Pelan gitu tah, dikontrol. Sedangkan untuk mempertahankan tempo seperti ini lebih melelahkan daripada langsung turun aja kayak ditarik aja sama gravitasi itu seikhlasnya. Set, set, set. Nah, kayak gitu. Nah, kita harus mengurangi fase negatif tadi, yang turun tadi. Lepasin aja gitu. Bahkan beberapa orang ada yang didorong ya. Jadi, naik dorong. Tapi itu kalau buat saya capek sih. Dan itu dia 5 tips untuk mempermudah pull up kalian bagi kalian yang persiapan tes kedinasan ya. Untuk kalian sekali lagi yang fokusnya itu meningkatkan massa otot, 5 tips ini tidak berlaku ya, kecuali kalau kalian lagi pengen pamer repetisi. Ini bisa lah untuk meningkatkan repetisi kalian ketika lagi pamer ya. Oke, thank you udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa sehat, kuat, dan estetik bareng-bareng. Stay strong.